Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'd. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, tabi'in wa atba'ut tabi'in, serta siapapun yang mengikuti jejak langkah beliau dengan baik hingga yaumul akhir. Kita akan melanjutkan di pertemuan pertama kita sudah membahas tentang muqaddimah dari Syekh Jibrin atau pengantar, dan ini yang kedua ini muqaddimah dari penulis. Setelah beliau membaca alhamdulillah, salawat serta salam, kemudian beliau berkata, fa innal muslima ya'ishu daiman ma'al a'malis salihati allati tuqarribuhu ila maulahu wa qad yata'arradu li ba'dil bala'i wal mihan kama qala ta'ala laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguhnya seorang muslim itu dalam kehidupannya selama-lamanya, selama ia hidup, itu seputar dia melakukan amal-amal soleh. Hendaknya seperti itu selama hidupnya, di mana amal-amal soleh itulah yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan selama dia hidup, tidak boleh tidak, mesti ya sudah suatu kepastian, pasti dia akan mendapatkan apa yang namanya bala wal mihan, ujian dan cobaan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Quran surat Al-Balad ayat 4, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia itu fi kabad, dalam keadaan dia itu dalam kehidupannya akan mengalami masa-masa yang berat, melelahkan. Dan ini umum insan manusia. Nah, kita selaku kaum muslimin hendaklah
berlelah-lelah itu lillah. Bukan sebagaimana orang-orang kafir berlelah-lelah itu bukan lillah. Tapi seputar hanya untuk syahwatnya, nafsunya. Jangan dikira orang yang berbuat zalim juga lelah mereka. Dan lebih lelah dari kita. Musuh-musuh Islam, apakah mereka itu senang? Tidak. Mereka lelah. Berpikir keras bagaimana membuat makar kepada Islam wal muslimin. Lelah mereka. Siang malam mereka gunakan, kerahkan. Maka kita selaku kaum muslimin hendaklah diisi lelah itu untuk amal-amal soleh. Lalu bagaimana ujian dan cobaannya itu? Nah, wahadhihi, ujian dan cobaannya itu justru bagi kaum muslimin hiya al-mayyizah. Mayyizah itu suatu keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang kafir lelah, kita juga lelah, capek. Hanya bagi kita istimewa, beda dengan orang-orang kafir. Orang kafir diberi kelelahan itu mereka enggak berhenti-berhenti di dunia lelah. Nanti di alam kubur mereka lelah. Setelah itu di yaumul akhir, di hari akhirat mereka pun lelah terus. Dan tidak selesai-selesainya. Alhamdulillah. Mereka pasti akan berujung dengan penyesalan yang mendalam. Sedangkan kita kaum muslimin, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Endingnya adalah keridhaan Allah di jannahnya. Jangan sampai naudzubillah kita menyesal nanti. Yaumal hasrah, di hari penyesalan. Idz qudiyal amr, ketika diputuskan itu perkara. Yakni diputuskan perkara itu adalah penyesalan itu ketika diputuskan perkara, yakni khuludun wala mauta. Sudah ditetapkan ahlul jannah, dia kekal di jannah, tidak ada kematian. Demikian pula khuludun wala mauta, kekal penduduk neraka, tidak mati lagi, mereka berada di neraka. Disitulah penyesalan yang sedalam-dalamnya bagi orang-orang kafir. Gak pernah ada penyesalan yang lebih hebat dari ini. Makanya disebutnya juga yaumul hasrah, hari penyesalan yang sangat dalam. Kalau bahasa Arab itu ada kalimat an-nadam. An-nadam itu penyesalan, biasa aja penyesalan. Tapi kalau hasrah itu penyesalan yang sangat luar biasa. Nah, kalau kita tidak diisi dengan amal soleh, ya, ini naudzubillah, takutnya berujung penyesalan. Nah, jadi kita menyikapi ujian dan cobaan itu mesti ada, capek mesti ada, ya, karena memang Allah ciptakan manusia itu nanti akan kabad, katanya. Justru itu bagi kita sikapi sebagai keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadhihi hiya al-mayyizah. Keistimewaan. Allati tumayyizuhu an ghairihi, yang membedakan kaum muslimin dengan selainnya, gitu. Kan keistimewaan itu suatu yang berbeda sendiri, gitu ya. Dibandingkannya dengan keumuman manusia. Manusia seluruhnya kabad. Tapi bagi orang muslim kabadnya itu justru apa? Keistimewaan. Yang menjadi pembeda bagi kaum muslimin dengan yang lainnya.
idza tajaha ila rabbih wa khaliqihi. Tapi jadi keistimewaan itu bersyarat kalau memang kita betul-betul menghadapkan diri kepada Rabb kita dan pencipta kita. Menghadapkan diri itu apa? Jadi betul-betul kalau takwa itu takwa haqqa tuqatih, betul-betul. Kalau tawakal itu tawakalnya bulat kepada Allah betul-betul. Kalau keyakinan itu keyakinannya mantap, tidak goncang lagi kepada Allah. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman menerangkan tentang keistimewaan tadi gitu. Yakni di Quran surat Al-Mulk ayat 2 Allah berfirman allazi khalaqal mauta wal hayata. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan itu. Kehidupan ya, dengan segala apa yang ada dalam kehidupan itu. Tadi ada kabadnya ya. Itu bagi kaum muslimin apa gitu. Liyabluwakum, itu untuk menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling baik amalnya, yang paling ahsan amalnya. Begitu. Itu cobaan semuanya juga, ujian. Supaya kita naik kelas, supaya kita naik derajat di sisi Allah. Supaya kita semakin tinggi kualitasnya, tidak di bawah terus. Supaya kita semakin membumbung tinggi menuju Allah Subhanahu wa taala, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah itu ya kewajiban kita itu sekarang itu. Terutama sekarang ya. Di saat-saat misalkan banyak ya yang melecehkan Islam wal muslimin. Kita sering ditanya, kita sering dianggap bahwa kita itu diam-diam wae katanya. Itu kok kamu nggak marah ya? Kamu nggak marah? Ya terus harus apa? Harus gimana gitu? Apa harus nolak cangkeng gitu, mentang-mentang kemudian begini-begini gitu? Bentuk kemarahan kita ya, banyak. Tidak harus misalnya koar-koar tapi nggak ada apa-apanya gitu. Koar-koar misalnya, wah begini-begini, tapi ternyata tidak mengamalkan Al-Quran was Sunnah. Apa gunanya? Jadi kita juga marah. Tapi bentuknya bisa lain kan? Coba. Salah satu bentuk kemarahan kita bisa berdoa supaya mereka itu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mendoakan Umar bin Khattab ketika di Kabul. Umar bin Khattab mendapatkan hidayah, marahlah tuh. Mereka kaum musyrik itu, marah semarah-marahnya. Tapi marahnya nggak bisa. Kaum muslimin saat itu menyibukkan diri untuk mempertebal keimanan. Makanya Makkiyah itu isinya tentang iman. Disibukkan diri kaum muslim itu dengan meningkatkan derajat kepada Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salah satu burung yang berani kepada elang itu burung gagak. Jadi kalau elang lagi terbang tinggi, ya,
Si gagak itu hinggap di pundaknya ya, di bagian kepalanya si elang. Dia patok-patok itu si elang, gitu. Tapi bagaimana si elang? Si elang tidak menggubrisnya, ya. Si elang tidak menggubrisnya. Kenapa? Karena bukan level dia, masa ya bertengkar berkelahi dengan yang demikian gitu. Lagi pula burung gagak kecil gesit terbangnya gitu. Manuvernya lebih lincah gitu. Elang tidak. Apa yang dilakukan elang? Apa yang dilakukan elang untuk mengalahkan si gagak itu? Maka dia terbang tinggi aja, semakin tinggi, semakin meninggi, semakin meninggi. Sampai si gagak itu kehabisan nafas dan angin kencang menghempaskannya ke bawah. Maka kita sibukkan untuk terbang lebih tinggi, mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tadi amal soleh. Allati tuqarribuhu ila maulahu. Perbanyak amal soleh. Itu salah satu bentuk kemarahan kita. Marah kita juga marah. Tapi caranya apa? Beramal soleh yang banyak, biar kita membumbung lebih tinggi derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Biarkan Allah yang menghempaskan gagak-gagak kita dengan sendirinya. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Daripada kita kuar-kuar tentang kemarahan kita, lalu kemudian orang mentertawakan kita. Jadi keistimewaan ini, kita kabad di dunia, harus kabadnya, lelahnya itu lillah, lelahnya itu amal-amal soleh. Ini yang mendekatkan diri kita kepada Allah, membuat diri kita membumbung tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Derajat kita lebih tinggi. Tidak kualitas apa? Buih. Dalam satu hadis disimpulkan dari hadis itu bahwa kaum muslimin kenapa diperebutkan kayak makanan gitu ya oleh bangsa-bangsa di dunia, itu bukan karena sedikit jumlahnya, bukan, tapi karena memang kualitasnya. Gusaun ka gusais sail, seperti buih. Buih kan kemana aja air mengalir. Buih kan ada, walaupun buih segunung nih, walaupun buih segunung bisa nggak ditembus sama katak misalnya loncat, katak melompat ke buih. Kira-kira si katak itu merasa sakit nggak? Nggak, tembus terus. Lain hanya batu karang, kapal yang kuat juga bisa pecah. Nah ini kita, kemarahan kita itu begitu, diisi dengan amal soleh. Cuma amal soleh itu harus ahsan gitu, harus yang paling baik, harus yang terbaik. Allah tidak mengatakan aksaru amala, enggak. Di sini lam yakul, Allah tidak berfirman ayyukum aksaru amala. Allah tidak berfirman siapa di antara kalian yang paling banyak amalnya, bukan. Tapi ahsanu amalan. Yang terbaik itu kualitas, bukan aksaru kuantitas. Naudzubillah, kalau masalah kuantitas orang Khawarij itu lebih hebat. Jumlah ayat yang mereka hafal lebih banyak, aksar. Jumlah sujudnya mereka lebih banyak, aksar. Sampai-sampai sabda Rasulullah SAW, kalian pun pasti akan merasa kalah gitu kalau melihat orang-orang Khawarij. Tapi nggak ada apa-apanya itu. Kualitasnya nol. Kalau dia baca Quran nggak nyampe ke tenggorokan.
Jadi nyampe di mulut aja bibir gitu. Jangankan ke hati. Tenggorokan aja enggak. Nah, ini sekaligus autokritik bagi kita. Sudah seberapa jauh kita itu melangkah. Dan sudah seberapa benar kita menjalankan Al-Quran dan Sunnah itu. Nah, mudah-mudahan kita membaca kitab ini, kita bisa mensikapi dengan benar zaman ini. Karena ini dipuji oleh Syekh Jibrin. Kitab ini walaupun kecil, Kutaibin cuma 37 halaman PDF. Ya. Kecil gitu. Dan kitabnya kitab kecil, Kutaib. Tapi kata beliau, ini faedahnya banyak, manfaatnya besar. Malah beliau menghimbau dan sekaligus berdoa. Mudah-mudahan siapapun yang menisbatkan dirinya dengan ad-din ini, dengan agama ini, mudah-mudahan mereka bisa bangun dari tidurnya dengan baca kitab ini. Dan mudah-mudahan kalau yang tidurnya terlalu panjang kayak pingsan, mudah-mudahan dia siuman dari pingsannya. Siuman itu bukan dari pingsan saja. Siuman dari gila. Gila juga namanya, kalau sembuh siuman namanya dalam bahasa Arab. Sama kalimatnya. Bangun dari pingsan dengan sadar dari gila sama. Gitu. Jadi kita memang sudah terlalu lama tidur dan pingsan gitu. Mungkin kita termasuk orang gila, mungkin belum sadar-sadar gitu. Ya, mudah-mudahan harapan beliau ya Syekh Jibrin, harapan penulisnya Syekh Abdul Aziz, sekaligus harapan kita bisa wujudkan dengan taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian penulis berkata li annal ibrata fil amali al hasan. Karena yang dijadikan pokok pembicaraan dalam suatu amal itu bukan aksar tapi ahsan. Jadi yang dipandang oleh Allah itu bukan aksarnya, bukan banyaknya, tapi ahsannya. Dari sini juga kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kalau yang terbaik apa? Yang terbaik ya ahsan lalu aksar gitu. Tapi ahsan dulu gitu. Yang lebih penting gitu. Apa al-hasan itu? Ahsanu amal itu apa? Wal khalisu lillahi ta'ala al-muwafiqu li sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, ini yang menggabungkan dua hal. Yang pertama masalah hati. Jadi hati khalis lillah, murni karena Allah. Niatnya karena Allah. Jadi kalau syahadat itu la ilaha illallahnya benar gitu. Dalam ibadah itu la ilaha illallahnya dibawa. Kemudian yang kedua, sesuai dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam amal tersebut. Nah, ini berhubungan dengan syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi amal soleh itu amal yang betul-betul membawa dua kalimat syahadat dalam amalnya. Amal soleh itu amal yang betul-betul dilandasi dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Niatnya betul-betul murni karena Allah, tata caranya betul-betul mengikuti Rasulnya Allah yang memang sudah dikasih tahu oleh Allah tata cara beribadah.
Bagaimana tata cara beribadah yang diridhoi oleh Allah? Kita kan nggak tahu. Oleh karena itu Allah mengutus utusannya supaya kita semua tahu. Dan Rasulullah sudah menyampaikan itu semuanya. Habis sudah, sempurna sudah Islam. Nggak perlu ditambah-tambahin apalagi dikurang-kurang. Lengkap sudah, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ketika Rasulullah SAW masih hidup, Islam sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sudah sempurna, kalau ditambah-tambah atau dikurang-kurang nggak sempurna lagi. Jadi betul-betul sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya. Nah itu ahsan, ya. Ai allazi yajma'ul amrain. Jadi harus dua-duanya kumpul dalam amal soleh itu. Nggak boleh enggak. Ya, nggak boleh niatnya baik tapi tata caranya nggak benar. Tidak boleh juga tata caranya benar tapi niatnya nggak baik. Jadi harus dua-duanya. Itu baru ahsanu amala. Kalau salah satunya nggak ada, bukan ahsan lagi. Nauzubillah, menjadi aqbah, buruk, sangat buruk. Karena tertolak. Amal tidak lillah, ya riya, ya ujub misalnya. Tidak diterima amalnya, batal amalnya. Lalu misalnya tidak sesuai dengan bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mardud, ditolak oleh Allah. Man amila amalan laisa ali amruna fahuwa raddun. Sebagaimana sabda Rasulullah, siapa yang melakukan suatu amal lalu bertentangan atau tidak sesuai dengan perintah syariat, maka raddun itu ditolak, tidak diterima. Jadi ahsanu amala itulah yang diterima oleh Allah, yang menggabungkan dua hal. Niatnya lillah, murni karena Allah, dan tata caranya sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Secara singkat, dua kalimat syahadat itu diamalkan, dibawa dalam setiap amalnya. Itulah yang dikatakan ahsan. Di ayat yang lain, ayat yang senada dengan surat Al-Mulk ayat 2 adalah di Quran surat Al-Baqarah ayat 112. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih." Bala, benar. Man aslama, orang yang menyerahkan diri kepada Allah, menyerahkan wajhahu, wajahnya kepada Allah, lillahi, kepada Allah. Wa huwa muhsinun, sambil dia ihsan, melakukan amal kebaikan. Falahu ajruhu, maka bagi dia pahalanya, inda rabbihi, di sisi Rabbnya. Jadi yang diterima itulah yang berpahala di sisi Allah. Dan syaratnya pertama, aslama wajhahu lillah. Jadi niatnya betul-betul untuk Allah. Kemudian muhsin, dia amalnya berdasarkan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhsin. Di ayat yang lain ada, Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka itu diperintah illa liya'budullaha, kecuali untuk beribadah kepada Allah
mukhlishina lahuddin, sembari mereka mengikhlaskan setiap amalnya. Mengikhlaskan setiap amalnya, nah itulah la ilaha illallah. Liya'budu, abada ya'budu. Gitu. Ibadah, amal perbuatan sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bihadza yu'lamu annahu yushtaratu liqabulil amali syartani. Nah, dengan dalil-dalil tadi dalam Al-Qur'an yang sudah disebutkan, diketahui bahwa untuk diterimanya amal itu ada 2 syarat. Al-awwalu, yang pertama, al-ikhlasu lillahi ta'ala, niatnya ikhlas murni karena Allah. Wasani, dan yang kedua, al-mutaba'atu lirrasul, yakni mutaba'ah, mengikuti ar-rasul. Siapa ar-rasul sallallahu alaihi wasallam? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan satu amalan tetapi tidak ada perintahnya dari kami, dari syariat kami, fahuwa raddun, maka tertolak amal tersebut. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 1718. Nah, wa iza taqarrara anal muslima muta'arridun lil bala'i wal fitnati fa innal munasiba at-tazkiru fi hadhil halah. Nah, kalau dari uraian tadi sudah tetap dan sudah pasti, enggak boleh enggak, sudah tetap bahwa seorang muslim itu ya itu pasti akan dihadapkan kepada ujian dan cobaan, maka yang paling tepat bagi kita adalah mengingat-ingat ya tentang hal ini, yakni mengingatkan apa? Bi ba'dil asbabil lati yadfa'ullahu bihal bala'a. Kita harus mengkaji sebab-sebab apa saja yang dengan sebab itu kalau kita lakukan maka Allah akan menolak bala tersebut. Wa yarfa'u bihal uqubat 'ani syakhsi wal jama'ati wal ummah. Dan dengan sebab-sebab tersebut kalau kita lakukan maka Allah akan angkat akibat-akibat buruknya, baik itu pada diri individu-individu kaum muslimin atau pada jamaah, kelompok, suatu kaum, atau keseluruhan umat muslim di seluruh dunia. Jadi kita nggak memikirkan pribadi saja, tapi kita memikirkan masyarakat dan kaum muslimin seluruh dunia. Perlu kita kaji ini, apa saja hal-hal yang bisa kita lakukan sehingga Allah tolak itu bencana dan ujian tersebut. Akibat-akibat buruknya kalau kita tidak mensikapi dengan benar, Allah angkat. Atau kalau menimpa kita pun, ya kalau toh itu menimpa kita, kita diberi kekuatan. Atau diringankan oleh Allah. Yang biasanya dianggap oleh orang lain berat, karena pertolongan Allah menjadi ringan. Nah, hal-hal apa saja yang bisa mendatangkan pertolongan Allah? Itu yang paling tepat pada saat ini dibahas. Itulah yang paling tepat, paling urgent, paling
segera harus kita ketahui lalu kita langsung amalkan. Supaya diri-diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, negara kita, bahkan seluruh kaum muslimin itu tadi membumbung tinggi kembali, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti gagak-gagak tersebut nanti terhempas dengan sendirinya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tazkiron li nafsi, ini tujuannya adalah untuk mengingatkan diri pribadi sendiri, kata penulis. Wali ikhwanil muslimina, dan untuk saudara-saudaraku sesama muslim. La'allahu subhanahu ayyanfa'a biha. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat ya dengan kitab yang kecil ini, kitab yang sangat ringkas ini. Nah, apa saja? Kita mulai dari yang pertama. Hal yang pertama, yang utama, yang harus kita perhatikan, diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, negara kita, seluruh kaum muslimin, yang pertama dan utama apa? Awalan at-tauhidu. Ini yang pertama, tauhid. Makanya para dai itu yang pertama yang mereka dakwahan at-tauhidu, yakni tauhid. At-tauhidu awalan, tauhid dulu yang pertama. Karena tauhid itu pondasi. Jadi setinggi apapun bangunan, kalau pondasinya nggak ada, sehebat apapun, sementereng apapun ke atasnya, menjunjung tinggi ke langit, tapi pondasinya rapuh, maka ujung-ujungnya pasti akan jatuh. Tauhid itu juga ibarat wadah dari amal perbuatan kita. Kalau kita ngambil air pakai wadah yang bocor, ya, kering lagi. Nah, tauhid kita itu belum bulat, banyak bocor-bocornya. Bahkan naudzubillah, kemusyrikan dianggap ibadah, itu sekarang adanya. Kalau kita mau membelalakan mata sedikit, maka akan bertaburan hal-hal seperti itu. Bahkan dianggap biasa, bukan dianggap biasa saja, malah dianggap ibadah. Iya. Banyak yang berziarah kubur tanpa ilmu, tanpa mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menganggap itu ibadah, bahkan menghabiskan biaya besar, nabung selama setahun supaya bisa berkunjung misalnya ke tempat anu. Tapi tujuannya apa? Ngalap berkah can. Ini dianggap apa? Dianggap biasa, bahkan dianggap ibadah. Padahal jelas sabda Rasulullah SAW menunjukkan harus kita waspadai dan hati-hati dalam masalah ziarah kubur. Nggak boleh enggak, kita harus hati-hati dalam masalah ini nih. Karena jelas sabda Rasulullah SAW, kuntu nahaitukum
an ziyaratil kubur. Dulu aku larang kalian ziarah kubur. Ini dilarang dulu itu. Ini menunjukkan kita harus waspada. Rasulullah ingin memberikan kewaspadaan, warning dulu nih. Sebelum membolehkan, warning dulu. Ingat, kalian pernah dilarang ziarah kubur. Walaupun nantinya akan aku bolehkan. Dengan syarat itu juga. Fazuruhu, sekarang kalian boleh. Tapi warning dulu. Jadi enggak langsung Rasulullah itu memerintahkan ziarah kubur atau mengizinkan ziarah kubur atau menghasung kaum muslimin untuk ziarah kubur. Enggak langsung seperti itu. Tapi warning dulu. Ingat, kuntu dulu aku nahaitukum, aku telah melarang kalian an ziyaratil kubur, dari berziarah kubur. Itu di hadapan para sahabat yang notabene keimanannya nggak diragukan lagi, betul tidak? Tapi perlu warning Rasulullah kepada mereka, para sahabat. Nah, apalagi kita. Lalu orang seenaknya membuat syariat. Seperti misalnya mereka seenak-enaknya membuat modifikasi dalam hal-hal dunia. Agama disamakan, dimodifikasi. Mereka sangat kreatif gitu. Salah kreativitasnya dalam hal ini. Agama itu sudah sempurna. Lalu lahirlah al-muhdatsat. Lalu lahirlah bid'ah. Dan inilah yang sangat disenangi oleh iblis. Karena mereka sesat tidak merasa sesat. Karena mereka sesat bahkan mendakwahkan kesesatannya. Bukan hanya mendakwahkan kesesatan, bahkan mereka bela mati-matian itu. Nah, ini kalau kita mau membelalakkan mata agak lebar. Ini masalah tauhid ini. Itu ada lahan yang cek bahasa Sunda mata rahal, garapen. Di satu kampung misalnya, ada orang kayanya meninggal. Lalu tujuannya baik, niatnya baik kata dia, gitu kan. Cuma nggak pernah dicontohkan gitu. Bikinlah amplop 10 ribuan, 20 ribuan, ada 5 ribuan, ada 100 ribuan. Terus yang nyolati 10 ribuan. Yang nganter sampai ke kubur dikasih yang 50 ribuan. Yang ngurus minimal yang amplop isinya 100 ribuan. Lalu dianggaplah itu hal yang baik. Akhirnya sekampung itu nurutan lah. Matak di ditu mah aya nu paeh, aya nu maot, aya nu pupus. Orang kaya mah pupus, nya amplopna 100 ribuan. Aya nu biasa maot eta mah. Ya 5 ribuan lah. Aya deui nu naon? Nu paeh. Amplopan. Itu mah nu paeh tuh. Nauzubillah. Mereka sholat akhirnya ya tujuannya karena ingin dapatin. Lamun nu maotna jelema kaya pinuh masjid.
Tapi lamun anu paeh ya. Na'udzubillah. Segitunya tuh kalau kita mau membelalakan mata sedikit. Dan itu terjadi. Akibat dari apa ini? Akibat beramal itu standarnya bukan ahsanu amala. Standarnya bukan keikhlasan. Hanya untuk amplop, berkat dan lainnya. Standarnya. Bukan niat lillah. Dan aksar yang jadi perhitungannya lebih banyak katanya. Nominalnya dan lain sebagainya. Dan tata caranya jauh dari perintah Rasulullah SAW. Akhirnya bagaimana? Akhirnya orang-orang yang miskinnya dibelaan anjuk hutang. Nuborok dirorojok, cek bahasa Sunda. Yang sudah jatuh diimpit beton, bukan diimpit tangga. Sudah jatuh ditimpa beton, harus menanggung utang piutang. Jadi langsung tuh ahli waris itu bedekan mendapat warisan uang tapi warisan hutang. Ini merembet. Satu kesesatan melahirkan kesesatan-kesesatan berikutnya. Penderitaan kabad. Maka yang pertama ini yang dibahas at-tauhid. Cenah eta mah ustaz eta mah tauhid jeung tauhid we. Di baheula lagi urang masih ajar tauhid mah. Mana syirik deui bid'ah deui, syirik deui bid'ah deui. Padahal mun ditanya syahadat sabaraha hiji? 2. La ilaha illallah lawana naon? Syirik. Ai Muhammadur Rasulullah lawana naon? Bid'ah. Tuh kan. Ngebahas syahadat piragi. Tapi dia apa? Dicibir gitu. Padahal kita bahas syahadat. Cibirannya apa? Syirik deui cenah. Bid'ah deui, syirik deui, bid'ah deui. Di awal cenah eta mah cenah. Wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar cenah. Ngan eta jeung eta deui pembukaanna gitu, eureun-eureun cenah. Enggak tahu itu hadis Rasulullah. Enggak tahu Syekh Albani sampai menulis kitab tentang khutbatul hajah. Enggak tahu itu dulu bisa menyebabkan masuk Islam. Ada yang namanya sahabat Dimad Al-Azdi. Dia itu terkenal dulu itu seorang yang pengetahuannya banyak lah. Kalau ada orang gila disembuhkan sama Dimad ini. Nah dia mendengar bahwa Nabi Muhammad, dia belum Islam waktu itu. Dia mendengar bahwa Nabi Muhammad itu dituduh oleh kaumnya gila. Itu. Dengan itikad baiknya akan saya sembuhkan nih Muhammad ini. Dari kegilaannya apa ini? Tapi begitu berhadapan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah membacakan ini, ya khutbatul hajat. Terpanaklah dia, terbelalaklah dia, akalnya seakan mati, itu. Telinganya seakan-akan baru mendengar sesuatu. Aku sudah mendengar bacaan-bacaan dari para kahin, daripada sahir, daripada pujangga-pujangga. Tapi ini lain. Seakan-akan aku menyelam ke dasar lautan. Saking dalam maknanya. Akhirnya masuk Islam. Mau menyembuhkan katanya. Konon Muhammad itu gila. Tapi malah dia masuk Islam. Lalu orang-orang sekarang meledek. Tadi senang dibaca. Na'udzubillah. Ini karena memang jauhnya dari ilmu, tidak paham.
Ini pentingnya tauhid. Kemudian beliau menerangkan secara singkat sekali tentang tauhid ini. Jadi Masya Allah nih, kan kalau kitab tauhid itu Masya Allah ratusan kitab, ratusan ribu jilid, judulnya juga banyak. Kitab yang satu disarah lagi, pakai hasyiah lagi, begitu dan seterusnya. Disampaikan lagi sarahnya dengan penjelasan-penjelasan para asatid dalam berbagai ragam bentuk, banyak sekali surah tauhid. Lalu diperas di sini menjadi beberapa paragraf saja, karena ini kutaib. Tapi diharapkan ini mencapai tujuannya gitu, walaupun ringkas, sangat ringkas. At-tauhidu huwa ifradullahi bil ibadah wa bir rububiyyah wa bi sifatil kamali fid dzati wal asma'i was sifati wal af'ali kama jaa fil kitabi was sunnati fala yakhafu wa la yarju wa la ya'budu illallahi wahdah. Paragraf yang sangat singkat menerangkan tentang tauhid. Tauhid adalah mengesahkan Allah dalam ibadah. Kita beribadah mengesahkan Allah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada motivasi yang lain, enggak ada. Bersih dari tujuan-tujuan lain. Dia bisa membedakan ya, mana tujuan, mana efek. Kalau efek dijadikan tujuan, udah tuh, nggak jadi ikhlasnya, nggak jadi ikhlasnya, atau amalnya nggak jadi amal soleh gitu. Contoh misalkan, makan tujuannya untuk apa? Tujuannya apa makan? Nah, kalau saya bertanya pada para siswa itu banyak yang menjawab itu, supaya kenyang saja. Ada lagi, supaya tubuh kita itu mendapatkan asupan, karena kita membutuhkan energi, kita perlu makan. Terus saya katakan lagi, perhatikan pertanyaannya, awas perhatikan pertanyaannya, tujuannya apa? Belum paham mereka itu. Mereka sebatas mengerti tentang tujuan itu, ya, itu kepada manfaat, kepada efek gitu. Padahal beda. Iya, makan itu efeknya kita sehat. Makan itu efeknya atau akibat langsungnya, kalau kita makan itu kenyang, itu efek, bukan tujuan. Remeh sekali kalau tujuan kita makan hanya untuk kenyang. Berarti sama dong dengan binatang. Apa kita mau disamakan dengan binatang? Kan enggak. Jadi tujuannya lillah, Allah, kan diajari oleh Rasulullah. Samillah, bacalah nama Allah kalau kalian makan. Kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu, supaya jadi ibadah semuanya. Ibadah tujuannya lillah, karena Allah. Jadi makan itu tujuannya apa? Yang benar itu jawabannya lillah, keridhaan Allah, itu yang benar tujuannya. Dan kalau kita melaksanakan ini, efeknya otomatis kan kita dapatkan, gak usah diminta. Ya Allah, semoga dengan makan ini saya kenyang ya Allah. Gak perlu begitu. Makanya lucu gitu.
Ada pengusaha berhasil sukses gitu. Ketika ditanya kiatnya apa? Nah, kalau kalian ingin bisnis maju, ya harus rajin tahajud, sholat duha. Nah, ini tujuannya apa kira-kira? Tujuannya sukses usaha. Kira-kira nih, sepintas, sekilas, segini juga mungkin paham tentang tauhid itu. Jadi efek dijadikan tujuan, udah bablas. Bukan khalis lillah, bukan murni karena Allah. Hina sekali. Ibadah yang mestinya lillah, lalu ini dibelokkan untuk tujuan-tujuan yang lain. Ini banyak penyimpangan, penyelewengan. Ya, baik yang nyata gitu ya, jelas nyata gitu, maupun yang samar-samar, walaupun yang sangat tersembunyi. Wabir rububiyah, dan mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya. Rububiyah itu adalah bahwa Allah itu Rob, dikatakan Rob, itu dia yang mencipta, dia yang menjaga, dia yang memelihara, dia yang memberikan rezeki, dia yang menghidupkan, yang mematikan. Ketika tauhidnya benar, maka akidahnya adalah hanya Allah. Dan Allah tidak punya sekutu ketika dia menciptakan makhluk itu. Tidak ada andil makhluk satupun ketika Allah menciptakan. Ketika Allah mengatur semuanya. Kan lucu kalau dalam sufi itu, akidah sufi diantaranya. Ada person-person tertentu yang memegang kunci kejadian-kejadian katanya di alam semesta ini. Jadi dia membuat saingan bagi Allah dalam mengatur. Makanya akidah sufi itu lebih dekat kepada akidah Syiah. Nah ini tauhid wa ifradullah bil ibadah wa bir rububiyah. Ya segitu aja dulu barangkali sebelum diakhiri perjumpaan kita pagi ini, barangkali ada yang ingin disampaikan, dipersilahkan. Lima menit lagi ya? Ya, sudah habis ya? Ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.